dikisahkan, ketika itu baginda Rasul sedang berkumpul duduk bersama sahabat-sahabatnya. Di antara para sahabat ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan lainnya. Lalu kemudian Rasul bertanya kepada para sahabat, "Wahai sahabatku, tahukah kalian siapakah hamba Allah yang paling mulia di sisi Allah?" Para sahabat pun terdiam. Lalu ada salah seorang sahabat berkata, "Para malaikat ya Rasulullah." Kemudian Nabi berkata, "Ya, para malaikat itu mulia. Mereka dekat dengan Allah. Mereka senantiasa bertasbih, berzikir, beribadah kepada Allah. Tentulah mereka mulia. Namun bukan itu yang aku maksud." Lalu para sahabat kembali terdiam. Kemudian salah seorang sahabat kembali menjawab, "Ya Rasulullah, tentu para nabi. Mereka itu yang paling mulia." Nabi Muhammad tersenyum. Baginda Nabi berkata, "Ya, para nabi itu mulia. Mereka itu adalah utusan Allah di muka bumi ini. Mana mungkin mereka tidak mulia? Tentulah mereka mulia. Akan tetapi ada lagi yang lebih mulia." Para sahabat kembali terdiam, bertanya-tanya siapa lagi orang yang mulia itu. Hingga kemudian salah seorang sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah kami para sahabatmu wahai Rasulullah? Apakah kami yang mulia itu?" Kemudian baginda Rasul memandang wajah sahabatnya satu persatu. Rasulullah tersenyum. Baginda Rasul berkata, "Tentulah kalian mulia. Kalian dekat denganku. Kalian membantu perjuanganku. Bagaimana mungkin kalian tidak mulia? Tentulah kalian mulia." Para sahabat terdiam semua. Mereka tak mampu berkata apa-apa lagi. Lalu baginda Nabi Muhammad menundukkan kepalanya. Kemudian baginda Muhammad menangis di hadapan para sahabat-sahabatnya. Lalu para sahabat bertanya, "Mengapa engkau menangis ya Rasulullah?" Kemudian Rasulullah mengangkat wajahnya. Terlihat jelas air matanya berlinang membasahi pipi dan janggutnya. Baginda Nabi berkata, "Wahai saudaraku, sahabatku, tahukah kalian siapa yang mulia itu? Mereka adalah manusia-manusia yang akan lahir jauh setelah wafatku nanti. Mereka begitu mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan tahukah kalian, mereka tak pernah memandangku. Mereka tak pernah melihat wajahku. Mereka tidak hidup denganku seperti kalian, tetapi mereka begitu rindu kepadaku. Dan saksikanlah wahai sahabatku semua, aku pun rindu kepada mereka. Mereka yang mulia itu, mereka adalah umatku." Baginda Muhammad meneteskan air matanya. Para sahabat pun ikut menangis. Sekarang coba kita renungkan. Tanya pada diri kita sendiri, apakah kita tergolong dalam orang-orang yang dirindukan oleh baginda Rasulullah? Lihatlah diri kita hari ini. Kita bangga dengan artis-artis yang menjadi idola dalam kehidupan kita. Kita bangga dengan para pemain sepak bola dunia yang selalu kita cari tahu kabar tentang mereka. Kalau memang kita mengaku sebagai umat Nabi Muhammad, coba kita tanyakan pada diri kita sendiri. Sudahkah kita mencintai baginda Nabi Muhammad SAW? Sudahkah air mata yang berlinang karena rindu kita kepada Nabi Muhammad SAW? Mari mulai saat ini kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kita hidupkan sunnah-sunnah Nabi dan memperbanyak salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Sahabat yang beriman, mudah-mudahan kita dapat membahagiakan baginda Nabi, mencintai dan dicintai baginda Nabi, istiqomah dalam melakukan sunnah-sunnahnya, dan kelak kita berkumpul di surganya Allah bersama kedua orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, bersama baginda Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengucapkan 3 sumpah. Sumpah itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sekarang ini. 3 sumpah ini tentunya tidaklah main-main, karena beliau menyebutkannya atas nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sumpah 3 perkara tersebut terjadi menjelang wafat. Kita sebagai umatnya tentunya wajib mengetahui 3 perkara tentang sumpah yang pernah beliau ucapkan itu. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 perkara yang aku bersumpah atas ketiganya, yaitu tidak berkurangnya harta karena sedekah, maka bersedekahlah. Tidaklah seseorang yang memaafkan perbuatan orang yang zalim kepada dirinya, melainkan akan Allah tambah dengan kemuliaan. Dan tidaklah seseorang yang membuka pintu atas dirinya untuk meminta-minta kepada manusia, melainkan akan Allah buka untuknya pintu menuju kefakiran. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar. 1. Harta tidak berkurang karena sedekah. Hal ini merupakan sumpah Rasulullah yang pertama. Segala amalan soleh berupa sedekah, infak dan zakat yang dilakukan di jalan Allah Ta'ala tidak akan membuat kekayaan dan kepemilikan harta seseorang berkurang. Justru sebaliknya, dengan bersedekah rezeki yang didapatkan akan bertambah berkali lipat. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menyarankan umatnya untuk selalu bersedekah dalam bentuk apapun. Karena sesungguhnya bersedekah adalah salah satu jalan di antara beberapa jalan dakwah. Dalam hal ini Allah tidak akan menyia-nyiakan pengorbanan seseorang dalam bersedekah walaupun secuil apapun. Maka tetaplah Allah akan membalaskannya dengan pahala yang sangat besar. Dalam hal ini Allah berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah baik laki-laki maupun perempuan dan meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dilipat gandakan balasannya bagi mereka dan mereka akan mendapat pahala yang mulia. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan sebesar jaroh, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan keburukan seberat jaroh, niscaya dia akan mendapat balasannya. Quran Surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. 2. Orang yang bersabar di atas penganiayaan diberikan kemuliaan. Di antara hikmah adanya orang yang zolim adalah anjuran bagi kita untuk berlaku sabar dan tidak meladeni kezolimannya tersebut. Sumpah Rasulullah yang kedua ini secara tidak langsung akan menjadi penawar bagi orang yang teraniaya. Bukan hanya sekedar penawar, namun kemuliaan tinggi di sisi Allah lah yang ditawarkan. Maka percayalah bahwa Allah tidak akan memandang remeh orang-orang yang bersabar dari penganiayaan terhadap dirinya, melainkan ganjaran besar yang menanti. 3. Meminta-minta merupakan pintu kefakiran. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mencari rejeki dengan cara yang terhormat dan mencela budaya meminta-minta. Oleh sebab itu, Islam memandang mulia orang-orang yang berusaha mencari rejeki secara halal. Dan sebaliknya, bila mendapatkan harta hasil usaha mengemis bukanlah sesuatu yang patut untuk dibanggakan. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menyebutkan bahwa seseorang pemuda yang datang menjumpai Rasulullah untuk meminta balasan kasihan berupa uang, namun Rasul menyuruh pemuda ini untuk membawa tali tambang lalu pergi mencari dan mengumpulkan kayu bakar. Lantas dibawa ke pasar dan dijual. Kemudian uangnya digunakan untuk mencukupi keperluan diri. Maka hal itu lebih baik daripada orang yang meminta-minta yang terkadang diberi dan terkadang ditolak. Sahabat yang beriman, demikianlah 3 sumpah Rasulullah bagi seluruh umatnya. Sekarang tinggal bagaimana sikap kita menghadapinya. Apakah berusaha untuk menjalankannya atau tidak. Dan sungguh beruntunglah orang-orang yang mampu mengamalkan perintah dan anjuran Rasulullah SAW tersebut. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah